Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Mirnawati dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan kurikulum di PAUD, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Kurikulum juga merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Kurikulum terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Komponen metode meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, komponen evaluasi. Penilaian adalah suatu program untuk memberikan pendapat atau penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Dan adapun komponen evaluasi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Di mana tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini, di mana tahapan penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini terdiri atas 10 tahapan. Pertama, berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Kurikulum PAUD untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang keempat, pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap, spiritual, dan sosial, bukan menjawab tes, ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, dan bersikap kreatif. Yang kelima, mempertahankan tingkat perkembangan anak.
Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal, di mana antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kesinambungan horizontal, di mana antara tahap perkembangan anak, usia lahir sampai 2 tahun, usia 2 sampai 4 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun, merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Kurikulum mengakomodir pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak. Anak belajar mulai dari dirinya, kemudian keluar dirinya, dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, yang dilakukan dengan cara melakukannya sendiri, atau hands-on experience. Yang ketujuh, holistik integratif. Kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, maupun layanan perlindungan anak. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Proses membangun pengalaman bersifat aktif. Anak terlihat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Selama bermain, anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan, dan memecahkan masalah sederhana. Yang kesembilan, memberi pengalaman belajar. Penyusunan kurikulum memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, dan budaya Indonesia. Yang ke-10, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman yang baru. Ada 3 alur penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama, analisis konteks. Satuan PAUD membentuk tim pengembangan kurikulum satuan PAUD atau disingkat menjadi TPKS PAUD. TPKS PAUD melakukan analisis konteks, mempelajari dan menganalisis dokumen perundang-undangan. Yang kedua, penyusunan dokumen kurikulum PAUD, di mana penyusunan dokumen kurikulum PAUD menyesuaikan kurikulum oleh tim pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengesahan dokumen kurikulum PAUD, di mana pengesahan dokumen kurikulum PAUD, Kepala Sekolah Satuan PAUD menunjukkan kurikulum tingkat Satuan PAUD yang sudah ditetapkan oleh Satuan PAUD atau Ketua Yayasan ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk disahkan atau setidaknya diketahui. Selanjutnya yaitu dokumen kurikulum pendidikan anak usia dini. Dokumen kurikulum pendidikan anak
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dokumen 1, yang kedua, dokumen 2. Dokumen 1, kurikulum adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Komponen minimal dokumen 1 PAUD berisi yang pertama, visi. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Yang kedua, misi. Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah dirumuskan setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, tujuan satuan pendidikan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Yang keempat, program pengembangan. Program pengembangan pendidikan anak usia dini meliputi 6 aspek perkembangan, di mana yang pertama, program pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, program pengembangan fisik motorik. Yang ketiga, program pengembangan kognitif. Yang keempat, program pengembangan bahasa. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional. Dan yang keenam, program pengembangan seni. Berikutnya yang kelima, indikator pencapaian perkembangan anak. Indikator pencapaian perkembangan anak adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau atau menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Penetapan indikator pencapaian perkembangan dirumuskan berdasarkan pada kompetensi dasar. Yang keenam, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, atau yang berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Yang ketujuh, pengaturan beban belajar. Alokasi waktu dimaksudkan di sini adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di satuan PAUD. Yang kedelapan, kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, waktu belajar efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dan di dokumen 1 ini dapat dilengkapi dengan profil lembaga, SOP atau standar operasional, tata tertib, dan hal-hal lainnya yang dianggap penting. Berikutnya dokumen 2, di mana dokumen 2 disebut juga dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen ini mencakup yang pertama, program semester atau prosem. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Yang keempat, penilaian perkembangan anak. Jadi, kurikulum memuat garis-garis besar program, kegiatan,
yang harus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan, antara lain tujuan pendidikan sebagai sasaran yang harus diupayakan untuk dicapai atau direalisasikan. Pokok-pokok materi, bentuk kegiatan, dan kegiatan evaluasi. Sekian dari saya, dan saya ucapkan